Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Namanya adalah Yohanes. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak dia berikan kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kadang kelahiran seorang tokoh besar itu disertai dengan peristiwa-peristiwa yang istimewa. Misalnya dalam dunia pewayangan, Werkudara yang dari Pendowo, kalau panjenengan bisa paham tentang wayang, ketika dia lahir dalam keadaan terbungkus oleh plasenta dan ditunggu berhari-hari, plasenta itu tidak bisa membuka, tidak bisa lepas. Bahkan dengan senjata apapun, Werkudara tetap terbungkus dalam plasenta itu. Saking bingungnya, Pandu orang tuanya membuang anak yang masih dalam bungkus ini ke tengah hutan dan ditunggui oleh adiknya yang setahun kemudian lahir, yakni Permati atau Janaka. Juga ditunggui oleh para Punokawan selama hampir 3 tahun, dan tambah gede, tapi tidak bisa keluar. Lalu datanglah seekor gajah namanya Gajah Seno, dan Gajah Seno ini melihat
ada bayi terbungkus, ditendang-tendang, diinjak-injak, tidak bisa pecah. Akhirnya anak ini digading dengan taringnya dan kemudian pecah. Lalu anak ini bisa keluar dan sudah mulai menginjak dewasa. Lalu anak ini kemudian marah dengan Gajah Seno ini dan kemudian dilenyapkan, dan Gajah Seno ini lalu mati, dan Gajah Seno kekuatannya merasuki anak ini. Maka kemudian Bathara Narada datang ke bumi dan kemudian memberi nama anak ini, namanya Bratasena. Dan kelak dinubuatkan bahwa anak ini akan menjadi tokoh besar dan tokoh yang menentukan dalam peperangan Bharatayuddha. Dan memang betul nanti Bratasena akan menjadi tokoh besar dan memenangkan peperangan Bharatayuddha itu karena peran terutama dari Bratasena yang kemudian diberi nama Werkudara. Nah, kelahiran seorang tokoh kadang disertai dengan peristiwa-peristiwa istimewa. Hal seperti ini juga yang dialami oleh kelahiran Yohanes Pembaptis seperti kita rayakan hari ini. Yohanes Pembaptis lahir di tengah keluarga yang sudah sepuh, sudah tua, dan cara manusia tidak mungkin Elizabeth yang umurnya lebih dari 70 tahun bisa mengandung. Tetapi itulah karya Tuhan, dan memang akhirnya terlahirlah Yohanes di tengah keluarga, dan kelak ternyata ia dipersiapkan oleh Allah menjadi cahaya terang bagi bangsa Israel. Tugas utamanya adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan, mempersiapkan jalan supaya banyak orang membangun semangat tobat. Maka ia kemudian berkarya di padang gurun, menyerukan pertobatan kepada banyak orang. Dan di akhir hidupnya ia yang menegakkan kebenaran keadilan ketika menegur Herodes. Akhirnya ia dipenggal lehernya dan meninggal sebagai martir. Ini kisahnya. Sekarang persoalan adalah kenapa penginjil Lukas mencantumkan kisah kelahiran Yohanes seperti ini dalam Injilnya. Ada satu alasan, yakni karena Lukas merenungkan tentang kelahiran banyak anak, ia sedih prihatin. Kenapa? Karena ada orang tua yang dikaruniai seorang anak, tetapi anak ini justru tidak disyukuri, tetapi malah disia-siakan. Ada anak lahir malah dibuang begitu saja. Ada anak terlahir sudah mulai bisa jalan, tetapi karena emosi anak ini menjadi pelampiasan orang tuanya, bahkan dibanting dan mati. Ada pula anak yang sering hanya menjadi pelampiasan marah orang tuanya dan membuat anak tidak nyaman. Bahkan ada yang menggugurkan kandungan. Lukas sedih menyaksikan kehidupan seperti ini, sementara banyak orang mendambakan dikarunia anak juga tidak punya anak. Maka dengan mencantumkan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, Lukas berharap semoga banyak keluarga mensyukuri kelahiran anak di tengah keluarganya dan mencoba merenungkan apa arti maksud Tuhan menitipkan anak ini, dan kemudian dapat membimbing mendampinginya dengan baik sesuai rencana Tuhan seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Paulus dalam bacaan pertama tadi menyebutkan berharap agar semua orang yang lahir menjadi cahaya terang bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara terkasih, mensyukuri kelahiran anak, bahkan ada anak tertentu yang lahir secara istimewa dengan tanda-tanda tertentu seperti ini
yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Di tengah keluarga kita juga terlahir anak-anak. Mari kita terima, kita syukuri. Semoga anak-anak itu menjadi tokoh besar, menjadi cahaya terang, sehingga kelahiran anak-anak betul bermakna menjadi bagian dari rencana Tuhan yang kini sedang berlangsung. Oleh karena itu, mari kita merahmat Allah, semoga kita semakin dapat mendampingi anak cucu kita sesuai rencana Tuhan, dan semoga anak-anak kita betul menjadi orang-orang hebat, orang besar, menjadi caterang bagi banyak orang. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.